Pertama, soal kaderisasi peserta dari lapisan kaum teknokrat dan profesional. Kalau yang PPWK ulama tadi sudah ketemu rumusannya, yang teknokrat sama profesional saya tadi memang belum memasukkan di dalam sistem ini. Karena memang sifatnya kita ini masih dalam tanda petik uji coba. Di Lakpesdam NU yang periode ini itu selain dapat mandat tentang Lakpesdam as usual business, yaitu Lakpesdam yang ala LSM dan NGO yang sudah-sudah, kemudian dapat mandat pelaksana kaderisasi di lingkungan NU. Ada satu lagi mandat yang diberikan Lakpesdam, yaitu adalah PPSDM, di mana Lakpesdam sebagai pusat pengembangan sumber daya manusia. Kaderisasi pusat pengembangan sumber daya manusia ini yang dikelola Lakpesdam ini nanti itu berorientasi menyiapkan kader teknokrat di lingkungan NU yang dimulai dari 3 jalur, dari dini, dari hulu sampai hilir. Pada tingkat pertama, Bapak-bapak sekalian, kita yakini lahirnya kaum teknokrat di NU ini filosofinya itu lahir dari kampus. Teknokrat itu adanya di kampus, lebih-lebih kampus umum. Tidak mungkin yang namanya teknokrat maupun biokrat, kepala dinas kesehatan atau dirjen penanganan penyakit menular di Kementerian Kesehatan itu diambilkan atau lahir dari IAIN jurusan Usuluddin. Nggak mungkin itu. Mungkin tapi jarang sekali. Karena kalau disuruh nangani penyakit nggak jadi ngurusin penyakit, usul terus kerjaannya nanti begitu kira-kira. Nah, karena itu ya kan, ini kaderisasi tingkat teknokrat itu bidiknya dari kampus. Jurusannya pun spesifik, kedokteran gigi, FKM, farmasi, hukum, ekonomi, teknik, dan IT, serta biologi untuk sains, kata Pak Ulil ini. Nah, pengkaderannya dimulai dari mana Pak Yai Fakih? Dimulai dari lulusan SMA. Kita ingin Lakpesdam di cabang nanti itu mengadakan kayak semacam talent scouting lulusan SMA, wabil khusus SMA yang non ma'arif dan aliyah yang non ma'arif. Banyak sekali anak-anaknya kita orang NU sejak dini diinden, ikut bimbingan belajar, ikut pendampingan dari Minhum, Salafi, Wahabi, PKS, begitu masuk ke kampus dibina mereka. Nah, ini kita ingin masuk di sini dulu. Kalau di Jakarta itu yang terkenal namanya Nurul Fikri. Ada namanya PPSDM Nurul Fikri, turunan dari PPSDM Nurul Fikri membuat bimbingan belajar Nurul Fikri. Itu banyak sekali anak-anak kita kesedot ke situ. Nah, dan di PPSDM Nurul Fikri itu 2 dari 5 mahasiswa UI biasanya lulusan sana. Keberhasilannya mereka. Nah, ini kita ingin membidik dari situ. Nah, kenapa? Karena kita ingin fokus untuk tahap awal di 10 kampus plus 5 kampus. Mana itu 10 kampus? UI, ITB, UGM, IPB, ITS, UNER, Unbrau, Undip, kemudian Unpad sama STAN. Ditambah yang sektor pendidikan. Apa itu sektor pendidikan? UNJ, UPI, kalau di Bandung, UPI, Universitas padahal IKIP. Disingkat UPI, alias Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian UNES, UNJ, sama UNESA. Nah, kenapa kami mengatakan ini? Berdasarkan data BKN, Badan Kepegawaian Nasional, dan data dari Kemenek BUMN, 70% PNS
dan profesional di BUMN di 10 sektor. Itu lahir dari kampus yang tadi saya sebut. Kecuali sektor pendidikan lahirnya dari 5 kampus tadi. Sehingga kita itu kalau cari sektor energi, di mana sektor energi itu? Menteri ESDM. Kalau BUMN, Pertamina, PLN, merem, ketemu. Kalau enggak ITB, ITS, UI, UGM, pasti itu aja, merem. Merem gitu. Saya belum pernah menemukan, saya ini 20 tahun menjadi anggota DPR RI, selalu di komisi yang berbau BUMN. Itu belum pernah ketemu di kalangan mereka itu, saya tanya lulusan mana? Unisma, itu belum pernah ketemu saya. Selalu ketemunya mereka terus. 1-2 ketemu Unhas, 1-2 ketemu Sriwijaya, Unsri gitu. Berarti apa? Kalau ada toh orang NU yang ada di situ, imam dulu dari HMI, dari mana? Ya yang ada di situ. Kayak Pak Masud dulu orang Gresik itu yang sempat jadi Dirut Telkomsel, sempat jadi salah satu direktur Pertamina pemasaran itu orang Gresik, ya kan? ITS. Nah, misal banyak sekali lah yang hari ini pun yang lahir dari sana kayak gitu. Karena itu kita membidiknya ke sana. Tahap kedua itu kita membuat best of the best. Aktivis mahasiswa itu biasanya kita bagi 3. Yang IPK 3,5 ke atas biasanya itu jadi peneliti sama jadi ilmuwan, dosen. Yang 3,5 ke atas. Yang 3,1 sampai 3,5 biasanya itu jadi profesional dan PNS, pegawai bank, pegawai Pertamina sama PNS. Yang 3,0 ke bawah itu biasanya jadi pengusaha, jadi aktivis LSM sama jadi politisi. Kenapa? Karena untuk jadi anggota DPR itu nggak pernah ditanya IPK. Pokoknya rai-rai gedek lah. Itu biasanya begitu. Nah, bukan berarti bodoh nggak energinya di situ. Nah, ini kita membuat best of the best. Nanti dari best of the best ini kita pilah. Yang IPK-nya 3,5 ke atas, berarti kita pendampingan untuk dapat LPDP. Yang 3,1 sampai 3,5 kita arahnya tes TPA untuk persiapan pendampingan supaya masuk PNS maupun ke BUMN. Yang 3,0 ke bawah ini ya memang ini harus kita latih menjadi wirausaha atau menjadi politisi kayak saya begini gitu loh, kira-kira begitu. Tapi bukan berarti saya ngomong gini IPK saya jelek, enggak, IPK saya dulu apik.